pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Saya Gundi Cahyadi mewakili Katadata Insight Center dan pada pagi menjelang siang ini akan memberikan sedikit sharing tentang laporan kami, yaitu Katadata Indonesia Middle Class Insights Kimchi. Jadi saya kasih kimchinya dulu, nanti dagingnya pas waktu lunch. Mungkin salah satu ide kenapa kita mau memulai project Katadata Insight Indonesia Middle Class Insight ini adalah kenyataan bahwa dari tahun lalu kalau Bapak dan Ibu mungkin tahu banyak sekali diskusi di publik ya tentang bagaimana kelas menengah di Indonesia itu sudah semakin menurun, dan kami berharap dari proyek ini bukan kami ingin memberikan jawaban yang definitif, tapi lebih untuk memberikan trigger, memberikan mungkin dasaran untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kalangan policy makers maupun di kalangan pelaku bisnis untuk bagaimana caranya kita bisa membantu mengangkat kelas menengah di Indonesia saat ini. Jadi kalau saya boleh mulai dari chart yang pertama ya, kebanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tahu, tadi juga sudah disebut oleh Pak Wamen, oleh Mas Meta, bahwa kelas menengah Indonesia itu berada di titik terendah sejak tahun 2016. Jadi garis warna kuning itu merupakan presentasi kelas menengah di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Kita melihat bahwa presentasi ini sempat meningkat di tahun 2018, lalu mulai tahun 2019 secara konsisten presentasi ini menurun mencapai sekitaran 17,7% di tahun 2023. Nah memang pada kenyataannya bukannya kelas menengah itu naik kelas, karena kalau kita lihat graf yang warna pink, kelas atas itu tetap stabil di sekitaran 0,5% dari presentasi, ya. Tapi memang pada kenyataannya kelas menengah itu menurun, ya, menuju ke aspiring middle income class ataupun menuju kelas menengah. Jadi di sini kenyataannya jelas bahwa kelas menengah telah menurun, ya. Ini observasi yang membuat kami menarik sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari segi perspektif dan juga challenges yang dihadapi oleh kelas menengah Indonesia saat ini. Nah kalau saya boleh juga sharing satu insight dari potret apa yang bisa kita lihat dari kelas menengah Indonesia saat ini. Satu insight yang sangat menarik teman-teman di sini adalah kenyataan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan dasar itu trendingnya meningkat terus secara konsisten di 10 tahun terakhir. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat chart yang warna biru maupun chart yang warna kuning tentang ini adalah pengeluaran makanan dan juga untuk pengeluaran rumah tangga, ya, pengeluaran rumah tangga itu termasuk pengeluaran esensial, jadi intinya transportasi dan juga internet dan segalanya, itu kita melihat trendingnya jelas meningkat di 10 tahun terakhir. Sementara chart yang warna pink yaitu adalah pengeluaran untuk durable goods atau pengeluaran untuk barang tahan lama, itu jelas trendingnya menurun di 10 tahun terakhir. Dan ini sebenarnya mengkhawatirkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu karena pembelian atau pengeluaran barang rumah tangga, pengeluaran durable goods, itu merupakan satu indikasi daya beli masyarakat. Jadi kenyataan bahwa pengeluaran barang tahan lama atau durable goods itu menurun, merupakan satu indikasi jelas bahwa kelas menengah mempunyai daya beli yang juga terus menurun di 10 tahun terakhir. Ini sebenarnya kenapa Katadata Insight Center memulai memulai project Kimchi, ya, karena kami mau melihat bagaimana perubahan situasi ekonomi, bagaimana tantangan dari harga yang meningkat, perekonomian yang mungkin belum terlalu begitu cepat, bagaimana tantangan semua ini mempengaruhi perspektif dan juga pengambilan keputusan kelas menengah Indonesia. Sebelum saya lanjut kepada hasil-hasil insight dari survei Katadata Insight Center, mungkin terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri, ya. Terima kasih waktunya Ibu, dan kita looking forward to your insight nanti setelah sesi ini. Jadi balik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, insight apa aja yang kami dapatkan dari survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center di awal tahun 2025. Kita lihat yang pertama, ini yang menarik. Kalau kita lihat dari chart sebelah kiri, ya,
Ini merupakan sebenarnya keyakinan kelas menengah tentang penghasilan mereka. Itu sekitaran 2/3 yakin bahwa akan adanya peningkatan penghasilan di 1 tahun ke depan. Promosi atau naik jabatan sekitar 3/4 dari kelas menengah itu yakin kalau mereka akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di 1 tahun ke depan. Yang lebih fantastis juga sekitaran 80% itu yakin bahwa mereka tidak akan di PHK di 1 tahun ke depan. Saya catat ya bahwa hasil survei ini kami lakukan di awal tahun, jadi ini belum adanya wacana tentang pemangkasan anggaran dan segalanya, tapi kenyataannya adalah optimisme dari kelas menengah itu masih cukup tinggi saat ini. Nah, yang menarik apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang menarik adalah alasan kenapa mereka optimis. Kalau kita lihat di chart sebelah kanan, ini merupakan kenapa mereka optimis akan adanya kenaikan gaji di 1 tahun ke depan. Yang menarik di sini adalah prospek ekonomi yang lebih baik atau peningkatan omset perusahaan dan segalanya, itu merupakan alasan ketiga. Sekitar 30% menganggap peningkatan ekonomi ataupun peningkatan omset menjadi alasan mereka optimis. Alasan kedua yang lebih tinggi adalah kenyataan adanya perubahan regulasi, jadi mungkin peningkatan UMR yang akan berdampak kepada adanya adjustment dari salary di semua jabatan, ya itu hampir 50% menganggap bahwa administrasi itu merupakan alasan yang paling kuat. Dan alasan kedua sekitar 38% dari middle class Indonesia itu ternyata mempunyai tambahan dari kerjaan sampingan. Jadi ini menarik bagi kami karena mereka percaya diri dengan karir, ya, mereka percaya diri dengan kenaikan penghasilan, tapi alasan utamanya bukan karena prospek ekonomi yang akan lebih cepat bergerak ke depan. Di sini kami sedikit mengeksplor sebenarnya kerjaan sampingan itu seberapa penting untuk kalangan middle income class di Indonesia saat ini. Dan di sini juga menarik teman-teman. Sebelah kiri, ya, cat sebelah kiri yang warna biru itu merupakan kenyataan bahwa hampir separuh, hampir 1 dari 2 kelas menengah di Indonesia mempunyai kerjaan sampingan. Dan menariknya, hampir 100%, 92% dari yang mempunyai kerja sampingan ini menginginkan atau tetap akan melakukan kerjaan sampingan mereka di 5 tahun ke depan. Jadi intinya kerjaan sampingan atau yang biasa di populernya namanya adalah side hustle. Side hustle itu merupakan satu penghasilan ya, sumber penghasilan yang sangat penting untuk middle income class saat ini. Jadi kita juga tanyakan alasannya kenapa middle income class itu melakukan pekerjaan sampingan. Lagi-lagi kita melihat di sebelah kanan ya, hampir 3 atau top 3 sebenarnya, 3 teratas alasan mengapa kelas menengah itu mempunyai kerja sampingan adalah faktor-faktor ekonomi. Jadi mereka mau untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, mereka mau untuk meningkatkan tabungan, mereka juga mau untuk mencapai tujuan finansial. Jadi kalau kita punya teman ya yang mungkin teman-teman adik-adik di sini yang ada side hustle untuk jualan-jualan barang K-pop, itu bukan hanya karena mereka mau atau mereka minat untuk jualan, tapi mereka juga melakukan itu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Jadi selain pekerjaan, apa aspek-aspek lain yang kami cukup eksplor di edisi pertama Kimchi ini untuk kami melihat seberapa dominan kekhawatiran finansial ataupun seberapa dominan kekhawatiran tentang ekonomi itu mempengaruhi perspektif kelas menengah tentang kepemilikan rumah, tentang pendidikan dan juga tentang layanan kesehatan. Jadi mari kita secara cepat ya, kita satu persatu kita melihat dari 3 aspek ini. Pertama tentang kelas menengah, tentang hunian, tempat tinggal. Yang menarik di sini 2 dari 3 kelas menengah itu belum memiliki tempat tinggal sendiri. 2 dari 3 kelas menengah belum memiliki tempat tinggal sendiri. Dan kembali di sebelah kanan, walaupun 80% berencana memiliki rumah dalam 5 tahun ke depan, faktor ekonomi, yang faktor ekonomi itu berarti harga yang masih mahal, DP yang mungkin belum bisa terjangkau, ya, kenaikan penghasilan yang tidak sebanding, faktor ekonomi itu masih menjadi halangan untuk
mereka mempunyai rumah sendiri di dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan? Jadi Bapak dan Ibu, kami menanyakan beberapa aspek dari pendidikan dan juga dari kesehatan, dan kami menanyakan kepada responden untuk memberikan nilai dari 0 sampai 10 ya. Jadi dari 1 sampai 10, 1 yang paling buruk, sementara 10 yang paling baik. Dan kalau kita lihat, kembali lagi konsisten, bahwa untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan, faktor biaya, jadi baik biaya pendidikan maupun biaya kesehatan, itu merupakan salah satu faktor yang dinilai paling buruk oleh kelas menengah saat ini. Nah, di edisi pertama laporan Indonesia Middle Income Insight ini, kami juga menanyakan beberapa hal tentang pandangan mengenai masa pensiun. Apa yang dicemaskan oleh kelas menengah tentang masa pensiun. Ya. Kembali lagi Bapak dan Ibu, bahwa pendapatan, peningkatan biaya, dan juga inflasi merupakan beberapa faktor yang tertinggi di antara aspek-aspek yang dinilai oleh kelas menengah saat ini. Baik, mungkin saya akan skip karena waktunya sangat terbatas ya. Mungkin terakhir aja yang akan saya mau coba bahas di sini adalah kenyataan bahwa memang kami melihat pentingnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat dari saat ini untuk mendongkrak kelas menengah supaya tidak terus menurun lagi ke kemudian hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon saya juga ingin memperkenalkan website ya, jadi silakan scan QR code untuk mendownload laporan Middle Income Class Insight edisi pertama, kimchi edisi pertama. Jadi terima kasih atas perhatiannya, kimchinya sudah saya deliver, dagingnya nanti ditunggu waktu lunchtime. Thank you.